Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya khusus guru. Hakitan dari ayat Nabi Taslim. Dia berkawis kewajiban kanggo zaujah. Terus kan zauj ayat kewajiban, zaujah ayat kewajiban. Ia dengan berkawasan kewajiban zaujah itu batasannya butuh kemana? Kan beratus hari zaujah itu diurangkan terus berlaku seperti kasawah kebun. Nah istilahnya seperti milari tabakoh. Dan umpami milari tabakoh itu kan sama-sama kewajiban kamu datang suami. Ya, tapi dia kadang-kadang kayak suami niwaran istrinya gitu, niwaran istrinya jika ada itu kasawah, jika ada itu kebun. Tadi upami andekan si istri di niwaran suami kasawah akan nabi kebun terasa intan dosa akan nabi itu. Padahal kan si istri ada kewajiban taat suami, sedangkan itu kan kewajiban hamba suami. Kita pengen atau Hatur nuhun Afdal melalui ulama pada kiai disebut ulama kaitan dengan tadi kajian yang disampaikan oleh Pak Kiai Abdul Muhid. Saya teringat dulu karena tadi disinggung tentang jaringan Islam liberal yang disampaikan atau mungkin sebagai tokohnya itu beliau Profesor Abdallah yang sekaligus mandunya Kiai Mustafa Bisri, dan padanya Pak Mustafa itu menyampaikan bahwa beliau itu belum nyampe ilmunya, walaupun terakhir saya dengar Profesor itu mungkin boleh dikatakan bertobat ya, untuk mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Cuman sempat Jadi dulu waktu saya kuliah itu memang menjadi bahasan para mahasiswa dan bahkan dijadikan rujukan ya, tentang jaringan Islam liberal. Tapi kayaknya saat ini mungkin sudah tidak berkembang lagi. Yang sempat ada semacam pembahasan walaupun bisa jadi salah, pemikiran-pemikiran yang muncul begitu bebas itu mungkin kritikan ya ke seolah-olah lahir dari kalangan anak-anak orang NU juga ini seperti itu bukan berarti NU yang salah, tapi muncul bahwa kajian-kajian yang pemahaman yang begitu bebas itu muncul dari kalangan ahli, termasuk dulu waktu Nurholis Madin. Mungkin itu bukan untuk dibahas, saya tidak paham kenapa sampai ada pemahaman seperti itu. Yang ingin saya tanyakan mungkin kaitan dengan tadi berbagai aliran sesat dan sebagainya. Mungkin pengen secara singkat bagi pengen tahu mana dari syariat, tarekat, hakikat dan makrifat itu kalau digambarkan secara lebih mudah, karena mungkin panjang ya kalau, tapi mungkin bagi yang bisa menyampaikan yang tadi dijelaskan syariat, tarekat, hakikat dan makrifat, karena ini tentunya akan terkait dengan pemahaman ataupun kepercayaan kita ya. Barangkali itu Pak Kiai Haji Muhammad. Beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten itu maros terkait tadi sekarang namanya teh upami impen sarang nabi atau nabi Yuni kurang tidak percaya. Ayah itu maros kita beribados kuma upami impen sarang contoh wali kelas masih amalan amalana
sangat mudah, gampil, misalkan baca surat Fatihah, nanti baca surat Yasin, itu pertanyaan biasa itu untuk dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah melalui pertarikan masyarakat kedua di Papua Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Asep perkawis hak antawis suami istri, terus dijelaskan di kitab Uqudul Ijen dalam kitab-kitab hadis bahwa masing-masing suami maupun istri di samping ngagaduhan hak oge ngagaduhan kewajiban. Dan ini jarang sekali orang membicarakan masalah kewajiban, tapi kebanyakan membicarakan masalah hak. Seperti di kita, di kalangan NU juga ini punten-punten. Di kalangan muslimat NU itu ada gerakan memperjuangkan hak-hak istri. Tapi mereka tidak pernah membicarakan tentang kewajiban-kewajiban istri. Bahkan ada gerakan termasuk dari cabang CIL juga. Mereka mengatakan bahwa kitab Uqudul Ijen itu sudah tidak layak, harus dirubah. Dan mereka ngarang sendiri, ngarang kitab tentang suami istri. Mereka memenangkan hak-hak istri, tapi mereka tidak berbicara tentang kewajiban istri. Dan ini kalau cara berpikir seperti itu tidak akan selesai. Suami yang dibicarakan adalah hak, istri yang dibicarakan hak. Itu sampai ila yaumil kiamah, sampai pepegatan 7 kali tetap nggak akan ketemu. Nah, ketika kita sudah berpikir tentang, kalau kita berpikir dibalik tentang kewajiban istri dan kewajiban suami, itu akan selesai. Kalau sudah memikir tentang kewajiban, itu akhirnya kan ada ketidakmampuan. Misalkan kewajiban suami itu ada 10, ada 5 misalkan. Kita cuma mampu 2. Istri kewajibannya 5, dia mampu 2. Kan bu-buan namanya itu. Apa kalau bahasa Sundanya itu? Jadi non purpuran tuh mah. Non imbang tuh. Jadi akhirnya nggak menuntut. Ketika seorang suami punya idealisme bahwa layaknya seorang istri itu harus patuh sama suami, satu. Kalau ada istri yang tidak patuh sama suami, neraka. Istri harus patuh sama suami. Yang kedua, istri nggak boleh kemana-mana, harus di rumah saja. Tanpa izin suami, dia berarti nusus alias pundung, alias tidak berhak mendapat nafkah. Ketat. Tapi di rumah oleh suami disuruh nyuci, suruh masak, suruh ngasuh anak, ngenenan anak, nggak pernah dikasih duit. Lah ini akan terjadi ketimbangan-ketimbangan, masalah yang tidak akan selesai. Harusnya kalau suami mau idealis, istri harusnya begini, harusnya kewajiban suami juga harus layak. Rumah dicukupin, makan dicukupin, masak ditanggung. Suami nyewa itu pembantu, tukang nyusuh, tukang masak. Sudah istri disuruh diam di kamar aja, suruh dangdan baik. Kalau perlu rambutnya kan disemirnya. Lah gitulah. Jadi urusan dosa tidak dosa itu tergantung dalam penerapan. Bisa jadi ya, bisa jadi perempuan keluar rumah itu tidak dosa gara-gara suaminya nggak bisa nganapakahan, suaminya nggak nyukupi, akhirnya istri keluar mencari nafkah. Makanya akhirnya apa? Akhirnya suami istri itu kalau malam jangan tidur melulu, kalau babe istighfar. Itu baik, solusinya itu.
Jadi masalah suami istri kalau dipedar diurai, wah nggak selesai nih pagi ini. Jadi kira-kiranya seperti itu. Terus pertanyaan kedua tentang keluhan masalah generasi muda NU yang cenderung banyak yang nyeleweng akidah. Artinya nyeleweng itu jauh dari pemikiran salafnya. Ini kan salaf. Ini adalah orang-orang dulu NU. Mbah Hasim ini adalah mbahnya NU. Tapi gus-gusnya itu sekarang pada meninggalkan ini. Mereka masih pakai baju NU karena kepentingan mereka bisa dihormati kan gara-gara NU. Itulah fenomena yang terjadi sesuai dengan perkembangan zaman. Entah itu musibah atau apa namanya kita nggak tahu. Yang jelas kita sedih melihat perkembangan generasi muda NU, terutama yang gus-gus itu. Saya sih bukan gus. Orang yang gus-gus seperti itu ini cenderung cari sensasi atau gimana. Jadi kayaknya mereka itu kalau memakai pendapat orang tuanya ya nggak terkenal lah, nggak akan dikenal oleh orang lain. Ketika dia sudah mengadopsi pemikiran-pemikiran liar yang tidak jelas sumbernya, mereka akan disorot oleh orang banyak, dikomen oleh orang banyak. Dia bangga, apalagi dalam sosmed sekarang itu, ketika dia menyampaikan pendapat kemudian yang komen sekian juta kan naik ratingnya atau naik apanya itu. Lah gejala-gejala seperti ini kita tidak usah bingung-bingung. Yang jelas siapapun orangnya, mau Habib, mau Gus, mau Kiai Haji, mau Profesor, mau Doktor, kok dia melanggar syariat, jangan kita ikuti. Itu jelas dia adalah pengikut iblis. Selesai udah. Kita tahu aturan syariat itu kita harus begini. Yang kita tahu yang terutama yang pokok itu, sholat, puasa. Ada orang bilang tidak usah puasa, bilang tidak usah sholat, udah nggak usah, jangan ikuti. Itu jelas iblis itu. Mau dia Gus, mau apa, mau mantunya kiai, mau dia sendiri juga punya pondok pesantren. Itu menurut saya ini pegang dengan baik-baik. Nabi udah berkata, taraktukum, aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang sudah jelas, ala mahajjatil bayda, seperti sesuatu yang putih, jelas, sudah tidak ada yang bisa diragukan lagi. Lailuha kanahariya, sampai di malam pun seperti siang. Itu saking jelasnya syariat Islam. Siapa lagi yang akan meragukan lagi tentang Islam? Lo sekarang kok diotak-atik terus dicari sesuatu yang orang awam tidak paham. Mereka pelintir-pelintir, dibelok-belokkan seperti tadi, innalladzina amanu walladzina hadu. Akhirnya mereka mengatakan semua agama benar, akhirnya Masya Allah. Berarti suruh selesai ini. Angin, Masya Allah. Kalah hilang. Tadi ngomong apa? Jadi ketika sesuatu itu sudah melanggar aturan syariat, ya udah itu bukan ajaran Islam. Rasulullah sudah jelas itu. Soalnya kebenaran syariat itu adalah kebenaran absolut yang sudah tidak bisa dibantah lagi. Dalilnya jelas, Qur'annya jelas. Qur'an itu mutlak, tidak boleh direcokin. Lah kalau ada yang bilang misalnya wah itu kalau begitu kan tidak ilmiah itu. Ya mau ilmiah mau tidak ilmiah, kalau masuk neraka tidak mau saya. Mau dia bilang itu ilmiah atau itu modern atau apa, tapi kalau masuk neraka saya tidak mau. Mau disebut nggak ilmiah, mau disebut orang bodoh, yang penting masuk surga saya mau. Sekarang tinggal kita pilih mau jurusan surga atau jurusan neraka, gitu aja. Kalau mau ke surga kita ikuti salafun saleh. Orang-orang salaf seperti Mbah Hasim, seperti ya Nabi dan para sahabatnya. Itu sudah merupakan perkembangan zaman yang demikian. Tentang pengertian syariat, ma'rifat dan hakikat,
Dalam kitab-kitab tasawuf itu juga disebutkan perbedaannya. Kalau syariat itu adalah aturan dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah untuk mengatur dalam kehidupan manusia di alam dunia. Ini aturan. Aturan ini kalau kita pakai, maka kita jadi orang yang berhasil dalam rangka cocok tanam di alam dunia ini. Dunia ini kan alam sawah, alam cocok tanam, mazra'atun lil akhirah. Berarti kita pepelakan di alam dunia berhasil, nanti insya Allah dipanen di akhirat. Itu syariat. Nah, kalau ma'rifat itu adalah pengetahuan yang ada dalam hati. Hati ini mengenal siapa Allah, tapi bukan mengenal zatnya, tapi mengenal sifat-sifatnya dan af'alnya. Ketika manusia belum ma'rifat, maka syariat batal. Kita ibadah, sholat apa, tapi tidak kenal Allah. Yang ibadah kepada Allah, menyembah Allah, tapi nggak kenal siapa Allah. Ini kan sama dengan ibadahnya nggak akan diterima oleh Allah. Makanya perlu kita kenalkan kepada anak-anak kita siapa Allah, sifat-sifatnya, af'al-af'alnya. Lah, pengenalan diri kepada Gusti Allah ini tidak sama. Setiap manusia tidak sama. Ada yang kenalnya dekat sekali, seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini mengenal Allahnya dibanding orang sealam dunia nggak ada yang sama, nggak ada yang menyamainya. Di bawahnya para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi ini tingkat mengenalnya mereka kepada Allah dibanding orang alam sealam dunia mulai zaman Nabi Adam, tidak ada yang menyamai. Terus semakin ke bawah berkurang. Para ulama semakin akhir sampai kepada kita. Yang penting kita mengenal secara dasar bahwa kita punya Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mempunyai sifat wajib 20, mempunyai sifat mustahil 20. Itu berarti kita sudah kenal, sudah ma'rifat sama Allah. Cuman ma'rifat dasar. Nah, ketika kita dalam perjalanan ibadah itu mengasah hati, membersihkan hati dari kotoran hati. Penyakit hati itu apa? Dengki, pamer, macam-macam itu, seperti itu. Sombong, terus pikiran-pikiran kotor. Itu ketika sudah bersih dalam hati kita, maka secara tidak sadar kita oleh Allah akan dikasih ilmu tentang ma'rifat. Man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang dia dapat, maka oleh Allah akan dikasih ilmu yang dia belum pernah tahu, yaitu ilmu tentang ma'rifat kepada Allah. Tahu-tahu dalam hati semakin mantap, semakin yakin. Kita ini coba ingat-ingat, mulai zaman kanak-kanak, mulai zaman muda, agak tua sedikit punya anak satu, sampai kesepuhan sampai setua saya. Ini rasanya kita mengenal Allah itu nambah enggak? Ketika dulu waktu kita masih di pondok pesantren, makna sabar udah jelas lah. Sabar itu begitu-begitu. Kemudian setelah kita punya anak, sabar masih belum jelas. Makin tua, anak sudah pada gede semua, udah ngalamin ujian macam-macam, baru nyadar, oh sabar itu begini. Ini namanya peningkatan ilmu seperti adalah peningkatan basirah kita atau mata batin kita untuk semakin dekat mengenal kepada Gusti Allah. Itu ma'rifat. Kalau hakikat itu adalah milik Allah. Ilmu hakikat ini yang tahu hanya Allah. Segala sesuatu itu ada syariat, ada zahir, ada batin. Semua yang ada di kita ya, batu, mau gunung, mau pohon, mau apapun, itu ada zahir, ada batin. Yang batin yang tahu hanya Allah, yang zahir kita dikasih tahu oleh Allah. Ya udah kita tahu, kita pikir yang kita tahu aja.
yang tidak tahu jangan dipikir. Kalau orang suka berpikir tentang hakikat tapi tidak berpikir tentang syariat akan terbalik. Tapi hakikat harus dibawa. Dan hakikat itu pada suatu saat sangat diperlukan. Seperti contoh ketika kita mendapat ujian di gunjing atau di wadah itu, di wadah kelobaan karena dibully. Ketika kita sedang dibully, supaya kita tidak marah, kita panggil ilmu hakikat kita. Apa yang kita katakan dalam hati kita? Bahwa ini semua hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu yang dikehendaki oleh Allah, ya udah, silahkan aja. Berarti itu ujian. Allah menguji kita, Allah menakar keimanan kita, ya udah kita ridho aja. Ini baik sekali untuk meredam gejolak kemarahan. Dan ilmu hakikat itu juga penting dan semuanya adalah hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Barangkali kurang mateng, kurang nanti kita buka secara khusus tentang masalah ini. Kita ambil kitab secara khusus biar mateng, biar selesai. Terima kasih. Oh iya, ngimpen. Sudah saya katakan kalau ngimpi ketemu Rasulullah itu pasti benar. Ketika Rasulullah memberi dawuh kepada kita, kamu harus begini-begini, boleh dilakukan tapi untuk pribadi. Tapi ada orang yang dikasih izin oleh Rasulullah, sampaikan kepada orang lain. Itu tinggal tingkat dekatnya orang tersebut kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak mengatakan tidak mengatakan sampaikan kepada orang lain, jangan disampaikan sama orang lain. Itu rahasia. Kalau membocorkan rahasia, itu hukumannya kamu akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diusir oleh Rasulullah. Nah, ketika kita ngimpi selain Rasulullah itu tidak dijamin. Lah kalau tidak dijamin ya jangan dipakai. Walaupun yang datang itu mengatakan saya adalah Sunan Gunung Jati, saya ini adalah Mbah Dako, saya ini adalah Eyang Hasan Maulani, saya ini adalah apalah. Karena ketika dia datang mengatakan begitu, kita tidak tahu dia itu siapa. Lah ketika kita tidak tahu, ya udah tinggalkan aja. Kalau tidak tahu, jangan suka mikir sesuatu yang tidak tahu. Akhirnya nanyakeun kemana-mana, sahanya kinten-kinten dongkap tadi wong itu, atunya duka. Akhirnya sok bisa dijawab, wah itu teh yang mana ya teman. Wes bagi mantep Banyak orang yang stres butan-butan ya, gara-gara melakukan amalan-amalan dari mimpi. Banyak itu orang yang stres itu. Itu kalau nggak ketulungan, kalau yang nasibnya rada hade, itu kadang-kadang orang yang mengamalkan seperti itu paling-paling jaduk. Jaduk itu kan nggak dibawa ke akhirat. Angger-angger kalau masuk neraka juga rusak itu. Kecuali kalau jaduk melawan api neraka lah, itu saya cari itu. Ya udahlah, pokoknya ngimpi selain Rasulullah nggak usah dipirengken. Kadang-kadang menjelma orang tua kita, bapak kita bilang, maneh mah kudu kieu. Asal perintah itu sesuai syariat, ya oke. Kalau tidak sesuai syariat, nggak usah. Nggak usah dicatat, nggak usah disampaikan kepada orang lain. Si bapak mah kahoyongna kieu, nanti dulu. Apakah yakin itu yang datang teh si bapak? Bapak nangis di makam. Itu singkatnya seperti itu. Cari yang aman saja. Terima kasih.